dengarkan pidato kebangsaan putra penerus bangsa, calon Presiden Republik Indonesia 2024 kita. Kita sambut Anies Baswedan. Assalamualaikum, kita lagi di acara HUT-nya PKS. Kita lagi bikin liputan. Seperti apa suasana di balik layarnya? Ya begini. Di sini disediakan, ternyata di sini disediakan air wudhu. Kita di Istora Senayan Jakarta. Press conference, kita akan ke press conference. Demokrasi mengalami kemunduran. We are on the verge of a serious democratic regression. Seperti di jurang, sebentar lagi kita jatuh kepada demokrasi yang makin mundur ke belakang. Yang berani bersuara seolah dianggap sebagai musuh negara. Kita yang kritis, PKS, Nasdem, Demokrat kalau kritis dibilang musuh negara. Bukankah negeri ini milik kita semuanya? Jangan sampai ada masyarakat yang merasa terbungkam, takut bersuara di negerinya sendiri. Kita juga tidak ingin kebencian, polarisasi dipelihara, menganga, sengaja dilancarkan hanya untuk kepentingan politik semata. Atas berbagai persoalan tadi, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kemenangan bagi PKS, bukan hanya kemenangan bagi Capres, tapi kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita dengarkan pidato kebangsaan putra penerus bangsa, calon Presiden Republik Indonesia 2024 kita. Kita sambut Anies Baswedan.
Habib Salim pergi ke Koja, mampir di jalan makan pepaya. 2023 kita bekerja, 2024 kita berjaya. Lagi pantannya. Ustadz Saihul pergi ke Kemayoran, pulangnya muter mampir ke Kemang. Bersama dengan koalisi perubahan, biidznillah kita pasti menang. Kalau dua itu kelihatannya kurang lengkap. Ini koalisi bertiga, pesannya 3, 2 tambah 1 sama dengan 3. Satu lagi. Habib Abu Bakar pergi ke Tambun, pulangnya lewat hutan kayu. Untuk PKS yang sedang ulang tahun, happy milad to you. Yang saya hormati, yang kita hormati, yang kita muliakan orang tua kita, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Tadi pidato Pak JK di PKS, sepertinya Pak JK sedang pidato di rumah sendiri. Tidak pidato sebagai tamu, tapi pidato sebagai orang tua yang berada di rumahnya sendiri. Tahun perjalanan PKS yang perjalanannya tadi diungkapkan berkali-kali. PKS telah menjadi salah satu partai yang bisa dijadikan teladan dalam berdemokrasi. PKS konsisten bahwa berdemokrasi memiliki dua peran. Ada masa berperan di dalam pemerintahan dan ada masa berperan di luar pemerintahan. PKS menjalankan itu dengan konsisten. Karena itulah ini bisa menjadi contoh. 21 tahun adalah masa yang pendek untuk usia sebuah organisasi. Masih panjang perjalanan ke depan. Mempesona ditulis hari ini itu penting, tapi mempesona ketika ditulis para sejarawan itu jauh lebih penting. Dan PKS memberikan dokumen kepada para sejarawan nanti sebagai partai yang konsisten memainkan perannya ketika berada di dalam pemerintahan, kontributif, ketika di luar pemerintahan, konstruktif. Ini adalah satu peran yang luar biasa yang dimiliki PKS. Dan peringatan kali ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa seharusnya diselenggarakan April, tapi karena jadwal dan lain-lain jadi dilaksanakan di bulan Mei. Dan ini bersamaan, pilihannya adalah 20 Mei. 20 Mei ini bersamaan dengan 115 tahun momen kebangkitan nasional. Karena itu di dalam kesempatan ini izinkan kita juga menengok pada perjalanan bangsa, bahwa momen kebangkitan nasional 115 tahun yang lalu adalah momen di mana kita bangkit. Perlawanan yang dulu lokal, yang dulu fisik, menjadi perjuangan yang terkoordinir dengan kekuatan intelektual, dengan kekuatan politis, dan memiliki identitas kebangsaan yang kuat. Momen kebangkitan nasional adalah awal dari perjuangan menuju kemerdekaan. 37 tahun kemudian kita meraih kemerdekaan. Dan ini adalah kesempatan hari ini untuk kita reflektif. Ketika kita bergerak ke depan di hari kebangkitan nasional, kita harus ingat bahwa kita pernah bangkit, tapi tidak ada jaminan bahwa bangkit itu artinya terus-menerus menjadi kuat. Bangsa-bangsa di seluruh dunia ada masa mereka bangkit membesar, ada masa mereka bangkit pelan-pelan turun, bahkan gagal di berbagai tempat di seluruh dunia. Karena itu momen ini
Di saat ulang tahun PKS, bersamaan dengan momen kebangkitan nasional, mari kita tengok bangsa ini harus bisa bangkit lebih kuat. Sambil kita lihat pelajaran dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ribuan tahun sejarah sudah mencatat bangsa yang bangkit dan bangsa yang kemudian negara yang hilang. Ada sebuah buku berjudul Why Nations Fail, Mengapa Negara Gagal. Studi ini bukan studi teoritis. Studi ini adalah mengumpulkan berbagai peristiwa, mengambil hikmahnya, apa yang harus kita perhatikan supaya kita terus bisa bangkit ke depan. Dan di antara tanda-tanda mengapa gagal, mengapa kemunduran adalah dua unsur utama, institusi politik dan institusi ekonomi. Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit menjadi kuat, menjadi makin berkembang. Apakah institusi politik dan ekonomi yang bersifat memeras, menyingkirkan, atau bersifat inklusif, memberikan kesempatan pada semua? Coba kita lihat satu-satu. Kita lihat institusi politik. Apa bedanya negara dengan institusi politik yang bersifat memeras, ekstraktif, menyingkirkan, dan yang bersifat inklusif atau melayani semua? Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali. Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum. Bahkan peraturan bisa ditegak-teguk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Seperti ini tidak ada di negeri kita. Ada apa tidak? Ada yang merasakan? Jangan sampai ada. Karena itu tanda-tanda bukan menuju kesuksesan. Dan sebaliknya, negara dengan institusi politik yang bersifat melayani semua, yang menjunjung tinggi pilar demokrasi, yang memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi, saling menyeimbangkan. Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, yang seperti ini tidak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus membuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Juga memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan, bukan memberikan keistimewaan pada keluarga. Negara dengan institusi politik yang melayani ini cenderung menjunjung tinggi tegaknya rule of law, sehingga yang dilakukan adalah memperkuat cabang-cabang hukum agar independen, agar terbebas dari intervensi politik, agar transparan dalam setiap pengambilan keputusan. Dan kalau kita saksikan, ini yang harus kita perkuat di Republik ini. Dan terakhir, negara dengan institusi politik yang inklusif, yang melayani, akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk menyuarakan pandangannya, pikirannya, aspirasinya tanpa sedikit pun ada rasa takut.
Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Negara yang membuka ruang kepada kritik. Negara atau pemerintah memiliki kekuatan aparat, memiliki kekuatan anggaran, memiliki kekuatan media, memiliki bahkan kekuatan senjata. Yang dimiliki oleh rakyat adalah gagasan, aspirasi, dan kata-kata. Jangan sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat, kata-kata itu pun dilarang untuk diartikulasikan. Izinkan kata-kata rakyat bisa muncul ke permukaan. Karena itu bila saat ini ada pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka yang mengungkapkan pendapat, maka ke depan kita perlu justru pasal-pasal dalam undang-undang kita, dalam peraturan kita yang secara tegas dan eksplisit melarang persekusi atas kebebasan berpendapat. Jadi saya telah mengalami ketika tugas di Jakarta, ketika berada di pemerintahan, maka kita menjadi otak pos alamat keluhan dan kritik. Dan itu harus diterima sebagai it comes with the job. Ini adalah bagian dari pekerjaan. Tidak perlu dituntut, tidak perlu diprosekusi, dan itu juga yang telah kita sama-sama laksanakan di Jakarta. Tidak ada satu pun yang dilaporkan dan diprosekusi. Hal lain adalah terkait dengan institusi ekonominya. Negara dengan institusi ekonomi yang bersifat ekstraktif atau memeras cenderung membatasi akses, membatasi kesempatan ekonomi dan sumber daya finansial hanya kepada sebagian kalangan. Mereka yang berada dalam lingkar kekuasaan saja, mereka yang dekat lingkar kekuasaan saja. Sementara mereka yang jauh, mereka yang tidak bersama, tidak mendapatkannya. Ini harus kita hindari. Harus dihadirkan transparansi dan pengawasan atas penyalahgunaan kekuasaan seperti ini. Dan tentu saja negara dengan institusi ekonomi yang bersifat melayani semua, sifatnya inklusif, adalah yang memberikan kesempatan terbuka, kesempatan yang lebar kepada semuanya. Dan langkah-langkah yang kita lakukan untuk menghadirkan ini adalah memastikan bahwa yang kecil bisa menjadi besar tanpa mengecilkan yang besar. Semangatnya adalah sudah disampaikan bahwa membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi bukan hanya bersifat ekstraktif memberikan kesempatan pada yang besar untuk makin besar, tapi harus memastikan bahwa semua dapat kesempatan yang sama. Dan negara dengan institusi ekonomi yang bersifat ekstraktif ini cenderung abai pada pengembangan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, yang inklusif cenderung untuk melayani semua. Kalau kita bicara infrastruktur, tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi sudah disampaikan pembangunan jalan. Media dan tim jurnalis dari media Kata Data ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 km. Bila dibandingkan dengan jalan nasional,
Di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjang. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Air saja misalnya, hari ini kita punya air di sini. Susenas 2019 menunjukkan 38% penduduk Indonesia menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum. Kalau itu pilihan tidak apa-apa, tapi kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga Indonesia. Kalau kita lihat datanya, sumur ada 21%, pompa air 16%, pipa hanya 10%. Ke depan kita perlu membangun institusi ekonomi inklusif yang memang belum tentu megah untuk difoto, belum tentu menarik seperti jalan berbayar atau airport bandara yang megah, tapi air yang mengalir di tiap rumah tangga, infrastruktur mikro di tiap rumah tangga itu akan memberikan rasa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian, tapi infrastruktur untuk semuanya. Kita ambil contoh yang dikerjakan sama-sama di Jakarta, Kepulauan Seribu selama berpuluh tahun adalah kepulauan yang tidak menjadi perhatian utama. Bersama-sama dengan PKS, bersama dengan Demokrat, ketika mengurus Jakarta, kita pastikan bahwa wilayah itu bukan wilayah yang tertinggal, tapi wilayah yang mendapatkan kesetaraan kesempatan dari kita. Jika mereka sudah terbangun infrastruktur air, listrik, transportasi, kalau datang ketemu mereka bilangnya gini, Pak Gub, kami butuhnya ATM sekarang Pak. Dulu butuhnya transportasi, sekarang butuhnya ATM, butuhnya cooling station. Itu menggambarkan mereka sudah meningkat kebutuhannya. Karena itu yang tadi disampaikan juga, perjalanan 5 tahun di Jakarta kemarin adalah perjalanan kita membawa janji untuk rakyat Jakarta. Dan janji itu kita lunasi sama-sama untuk rakyat Jakarta. Kini saatnya untuk kita menyongsong amanah yang lebih besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita harus bangkit dengan kekuatan sendiri. Tadi disampaikan pentingnya untuk kita menggunakan kekuatan bangsa Indonesia. Pak Ketua Majelis Suro yang saya hormati, di ujung utara Jakarta ada sebuah stadion yang terbangun, namanya Jakarta International Stadium. Stadion itu memecahkan rekor dunia karena infrastruktur yang dibangun adalah salah satu infrastruktur paling rumit yang pernah dikerjakan, di mana harus mengangkat sebuah atap yang beratnya 36.000 ton, sama seperti ngangkat 24.000 mobil bersamaan. Dikerjakan dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Bahkan program National Geographic Megastructure menempatkan ini sebagai salah satu proyek yang patut untuk jadi pelajaran bagi seluruh dunia. Dan siapa yang membangun? Semua anak-anak yang dilahirkan oleh ibu Indonesia, yang dididik di tanah Indonesia, yang bersekolah di Indonesia, tidak menggunakan tenaga dari luar, tenaga kita. Mereka sama hebatnya, dunia mempesona dengan hasil kerja anak-anak Indonesia. Dalam semangat, rasa syukur, dan persatuan hati, Pak Anies Baswedan sudah sampai ya.
Ini suasana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan, alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih atas dukungannya meliput acara Pilar PKS ke-21 dari pagi sampai sore menjelang malam hari ini. Oleh sebab itu, mempersingkat waktu, saya minta untuk acara konferensi pers pada sore hari ini untuk Pak Presiden dulu memberikan kata sambutannya. Silakan Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bakal calon presiden Pak Anies Rashid Baswedan.